Bab 7. Sebuah perusahaan teknologi, bukan peritel. Pada 30 Juli 2005, Amazon merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dengan sebuah acara yang sangat meriah di Benaroya Hall di Seattle. Para pengarang seperti James Patterson dan Jim Collins serta penulis naskah Lawrence Kasdan memberikan sambutan bagi para karyawan dan tamu-tamu mereka. Sedangkan Bob Dylan dan Norah Jones tampil menyanyikan suatu duet yang langka, sebuah lagu karya Dylan, I Shall Be Released. Pelawak Bill Maher bertindak sebagai pembawa acara. Wakil Presiden bidang pemasaran Casey Savitt telah membujuk Bezos bercerita tentang momen-momen yang bersejarah. Dan terkait dengan itu, mereka mengorganisasikan segalanya sedemikian rupa sehingga acara itu mendatangkan manfaat bagi para pelanggan. Konsernya disiarkan langsung secara online di Amazon.com dan disaksikan oleh sejuta orang. Meskipun Amazon.com telah berkembang sedemikian jauh, perusahaan ini masih sering dipandang sebagai sebuah pelengkap, sebuah sampingan. Resminya itu adalah zaman Google, bintang mesin pencari dari Silicon Valley. Para pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, telah menulis ulang sejarah internet. Kemunculan mereka yang sangat menarik perhatian, termasuk penawaran saham perdananya untuk umum pada 2004, disimak oleh semua orang di seluruh dunia. Secara mendadak, model-model bisnis online yang cerdas dan CEO-CEO berpengalaman dari perusahaan-perusahaan tradisional dianggap kuno di Silicon Valley, digantikan oleh eksekutif-eksekutif dengan keahlian teknis yang mendalam. Saat itu agaknya menjadi zaman yang dikuasai oleh para PhD ilmu komputer Stanford, bukan para MBA Harvard, atau anak-anak ajaib di dunia investasi berisiko dari Wall Street. Maka dunia luar tidak percaya Amazon akan tampil dengan baik dalam pergeseran yang sangat besar ini. Menjelang perayaan ulang tahunnya, saham Amazon jatuh 12% sewaktu Wall Street berfokus pada margin-margin lebih ramping dan model-model bisnis superior dari perusahaan-perusahaan internet lain. 18 di antara 23 analis keuangan yang mencermati perusahaan itu sekitar hari ulang tahunnya mengungkapkan keraguan mereka dengan menyarankan entah untuk menahan atau menjual saham Amazon. Kapitalisasi pasar eBay yang masih dipandang sebagai sebuah etalase yang sempurna untuk perdagangan ini 3 kali lebih besar daripada Amazon. Nilai harga Google lebih dari 4 kali nilai harga Amazon. Padahal perusahaan itu belum setahun go public. Zaman bisnis retail online dengan harga yang tetap terkesan sudah berlalu. Sejak akhir 1990-an, Bezos telah mengatakan bahwa Amazon adalah sebuah perusahaan teknologi yang memelopori e-commerce, bukan sebuah bisnis retail. Namun, itu terdengar mengada-ada. Amazon masih menerima sebagian besar pendapatannya dari menjual barang-barang ke pelanggan. Kendati Bezos membantah, Amazon terlihat berbau, berjalan, dan bersuara seperti sebuah bisnis retail, dan tidak terlalu sukses di bidang itu. 1 minggu setelah acara ulang tahun ke-10 itu, New York Times menerbitkan sebuah artikel panjang di halaman depan rubrik bisnis edisi hari Minggu yang mengatakan bahwa Bezos bukan lagi orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Tiba saatnya bagi Mr. Bezos untuk berbuat seperti para pendiri begitu banyak perusahaan teknologi lain sebelumnya. Mencari seorang direktur eksekutif terlatih yang profesional dengan latar belakang yang mendalam dalam operasi-operasi untuk mengambil alih kendali, kata seorang analis yang dikutip secara mencolok dalam artikel itu. Kebangkitan Google menyebabkan lebih dari sekedar pergeseran pola pikir tentang Wall Street dan media. Peristiwa itu menghadirkan seperangkat tantangan baru bagi Amazon. Alih-alih langsung pergi ke Amazon.com untuk mencari produk, kalangan pengguna internet memulai perjalanan belanja mereka di Google, yang menempatkan diri sebagai perantara yang tak dikehendaki antara Jeff Bezos dan pelanggan-pelanggannya. Google memiliki ambisi-ambisi e-commerce-nya sendiri dan belum lama membuka sebuah mesin belanja komparatif yang dinamai Frugal. Lebih buruk lagi, baik Amazon maupun eBay harus saling bersaing untuk beriklan di halaman hasil pencarian Google untuk kata-kata kunci populer seperti flat screen TV dan Apple iPod. Mereka pada dasarnya membayar pajak kepada Google untuk penjualan yang dimulai dengan sebuah pencarian. Untuk membuat iklan jenis baru ini lebih efisien, Amazon merancang salah satu sistem search ad buying otomatis pertama di web, bernama Urubamba, yang diambil dari nama sebuah sungai di Peru, yang merupakan anak sungai Amazon.
Namun, Bezos enggan membantu Google mengembangkan peralatan yang mungkin akan menjadi pesaing Amazon. Perlakukan Google seperti sebuah gunung. Anda dapat mendakinya, tetapi Anda tidak dapat memindahkannya, katanya kepada Blake Scholl, pengembang muda yang memimpin proyek Urubamba. Manfaatkan mereka, tetapi jangan membuat mereka lebih pintar. Google bersaing dengan Amazon baik dalam memikat pelanggan maupun insinyur-insinyur berbakat. Sesudah IPO-nya, raksasa mesin pencari itu membuka sebuah kantor di Kirkland, 20 menit berkendara dari pusat kota Seattle. Google menawarkan tunjangan-tunjangan dan fasilitas-fasilitas yang mewah, seperti makan gratis, sasana kebugaran di kantor, tempat penitipan bagi anak-anak, dan tentu saja stock option yang menggiurkan kepada para karyawannya. Sementara itu, Amazon menawarkan harga saham yang murah dan kultur internal yang minim, dan karyawan-karyawannya masih harus membayar parkir serta makan mereka sendiri. Tidak mengherankan jika Google mulai menyedot insinyur-insinyur dari Amazon secara besar-besaran. Selama masa ini, Bezos dengan gigih mendukung pengambilan risiko di luar bisnis-bisnis pokok Amazon. Antara 2003 dan 2005, Amazon mulai membuat mesin pencarinya sendiri dan merancang sebuah cara yang memungkinkan pelanggan mencari kumpulan kata dalam sebuah buku yang dijual di situsnya. Bezos juga membantu memelopori gerakan crowdsourcing modern dengan sebuah layanan yang disebut Mechanical Turk dan meletakkan landasan untuk Amazon Web Services, sebuah prakarsa rintisan yang mengantar ke zaman komputasi awan atau cloud computing. Bezos memerangi reaksi yang ia sebut institutional no, yang ia artikan sebagai suatu atau semua tanda perlawanan internal terhadap gerakan tidak lazim ini. Bahkan perusahaan-perusahaan yang kuat katanya cenderung secara spontan menolak gerakan-gerakan ke arah yang tidak lazim. Pada rapat-rapat kuartal dengan Dewan Komisaris, ia meminta tiap direktur menceritakan sebuah contoh institutional no dari masa lalunya. Ketika itu Bezos sedang menyiapkan para direkturnya agar menyetujui serangkaian pertaruhan yang mustahil, mahal, dan berisiko. Ia menolak menerima nasib Amazon sebagai sebuah bisnis retail online yang tidak menarik dan dengan keuntungan pas-pasan. Hanya ada satu jalan keluar dari situasi yang sangat sulit ini, katanya berulang-ulang kepada karyawannya selama itu, dan itu adalah menciptakan jalan keluar. Bezos yakin bahwa Amazon perlu mendefinisikan diri sebagai sebuah perusahaan teknologi, bukan peritel. Maka ia mulai merekrut pakar-pakar teknologi dan memberi mereka jabatan-jabatan yang tidak jelas. Pada 2001, ia membajak seorang veteran Apple dan pakar user interface terkenal, Larry Tesler, ke Amazon dan memberinya jabatan wakil presiden untuk pengalaman berbelanja. Tahun berikutnya, ia merekrut seorang dosen teknik mesin lulusan Stanford bernama Andreas Wiegand dan mendudukkannya sebagai kepala ilmuwan. Tidak satu pun dari kedua orang ini menunjukkan hasil menonjol di bawah arahan Bezos yang ketat, dan keduanya dengan cepat meninggalkan Seattle. Wiegand hanya bertahan 16 bulan di Amazon, Tesler 3 tahun lebih sedikit. Kemudian Bezos menemukan seorang pakar teknologi yang berpikir sama besarnya dengan dia soal bagaimana Amazon dapat menciptakan arah-arah baru. Udi Manber lahir di Kiryat Haim, sebuah kota kecil di bagian utara Israel, dan ia meraih PhD dalam ilmu komputer dari University of Arizona. Ia menulis sebuah buku yang otoritatif tentang keajaiban-keajaiban problem solving melalui rumus-rumus matematika kompleks yang berjudul Introduction to Algorithms, A Creative Approach, yang menarik perhatian para pakar di Silicon Valley. Manber bekerja di Yahoo selama tahun-tahun kejayaannya, tetapi berhenti secara mengecewakan pada 2002 setelah mantan CEO Warner Brothers, Terry Semel, mengambil alih jabatan CEO dan mengorientasi ulang portal web itu menjadi sebuah perusahaan media. Rick Dalzell pernah mendengar tentang buku Manber dan mulai mendekatinya sewaktu Manber sedang bersiap meninggalkan Yahoo. Dalzell memperkenalkan Manber kepada Bezos, dan tak terhindari, hari itu lahir sebuah hubungan yang sangat menggairahkan antara kedua sosok eksentrik itu. Salah satu pertanyaan pertama yang diajukan oleh Bezos kepada Manber adalah, mengapa Anda tidak menerangkan algoritma baru yang Anda temukan? Manber melakukannya dan belakangan menyatakan sangat mengagumi pemahaman Bezos. Ia tidak hanya memahaminya secara penuh, tetapi juga memahaminya lebih cepat daripada kebanyakan orang.
Saya tidak mengharapkan yang seperti itu dari seorang CEO. Akan perlu 1 bulan untuk menerangkannya kepada orang paling senior di Yahoo, katanya. Manbar memiliki keberatan yang serius soal keharusan untuk pindah ke Seattle. Istrinya seorang dosen di Stanford, dan mereka memiliki 2 orang putri kecil yang masih bersekolah. Namun Bezos mengizinkan Manbar membagi waktunya antara Seattle dan Silicon Valley. Manbar bergabung dengan Amazon musim gugur itu, dan seperti sebelumnya, Bezos memberinya jabatan yang tidak jelas kepada kepala bagian algoritma. Beberapa bulan kemudian, ia bergabung dalam S-Team. Udi dan Jeff langsung memiliki chemistry, kata Dalzell. Tugas Manbar terbilang luas, memanfaatkan teknologi untuk menyempurnakan operasi-operasi Amazon dan menemukan fitur-fitur baru. Ia akan bertemu dengan Bezos seminggu sekali, sebuah pengecualian karena sang CEO sudah lama menolak pertemuan 4 mata untuk membahas proyek-proyek yang sedang berjalan dan menggodok gagasan-gagasan baru. Manbar selalu mendapatkan perhatian yang penuh dari Bezos, bahkan ketika mereka bertemu hanya beberapa jam sebelum laporan pendapatan per kuartal Amazon yang menegangkan. Salah satu di antara proyek-proyek pertama Manbar di Amazon menarik minat media maupun kalangan penerbitan mapan New York karena cakupan ambisinya yang luar biasa besar. Sebelum Manbar bergabung dengan perusahaan itu, Amazon telah memperkenalkan sebuah alat bernama Look Inside the Book, sebuah upaya untuk menandingi pengalaman di toko buku fisik dengan membolehkan pelanggan membuka-buka beberapa halaman pertama suatu judul. Manbar mengembangkan gagasan itu dengan begitu lebih jauh lagi. Ia mengusulkan sebuah layanan bernama Search Inside the Book yang akan memungkinkan pelanggan mencari kata atau ungkapan tertentu dari buku manapun yang telah mereka beli. Bezos menyukai gagasan itu dan menaikkan pertaruhannya. Ia ingin pelanggan dapat mencari buku apapun di situsnya, dan ia memberi target kepada Manbar untuk memasukkan 100.000 judul buku ke dalam katalog digital baru itu. Kami mempunyai alasan yang sederhana sekali bagi kalangan penerbit buku, kata Manbar. Bayangkan ada 2 toko buku, yang satu membungkus semua bukunya, sedangkan yang lain membolehkan Anda duduk selama Anda mau dan membaca buku manapun yang Anda inginkan. Mana menurut Anda yang akan menjual buku lebih banyak? Kalangan penerbit khawatir bahwa Search Inside the Book bisa membuka pintu menuju pembajakan online. Bagaimanapun, kebanyakan setuju untuk mencobanya dan memberikan buku-buku fisik mereka kepada Amazon yang dikirimkan ke sebuah kontraktor di Filipina untuk dipindai. Selanjutnya, tim Manbar mengoperasikan perangkat lunak Optical Character Recognition terhadap berkas-berkas hasil pemindaian untuk mengubah citra-citra menjadi teks yang dapat dinavigasi dan diindeks oleh algoritma-algoritma pencarian Amazon. Untuk menurunkan peluang pelanggan membaca buku secara cuma-cuma, Amazon hanya menampilkan penggalan-penggalan isi 1 atau 2 halaman sebelum dan sesudah istilah yang dicari. Misalnya, dan hanya bagi pelanggan-pelanggan dengan kartu kredit yang telah terdaftar. Perangkat lunak itu juga meninggalkan beberapa kode khusus yang disebut cookie pada komputer tiap pelanggan untuk memastikan ia tidak terus datang kembali untuk membaca halaman-halaman lain tanpa membayar. Itu sebuah proses yang syarat sekali dengan teknik-teknik komputasi, namun Amazon tidak memberikan sumber daya komputer yang memadai kepada Manbar dan timnya. Manbar boleh dikatakan harus menjalankan perangkat lunaknya di komputer-komputer karyawan pada malam hari dan pada libur akhir pekan, tetapi salah seorang anak buahnya menemukan sekumpulan komputer menganggur yang disisihkan untuk keadaan darurat. Ia diperbolehkan mengambil mesin-mesin itu, walaupun dengan catatan bahwa komputer-komputer itu dapat diambil sewaktu-waktu. Amazon memperkenalkan Search Inside the Book pada Oktober 2003, dan untuk pertama kali dalam 3,5 tahun, ada sebuah artikel khusus tentang perusahaan itu di majalah Wired yang memuji inovasinya yang signifikan. Artikel itu menghidupkan kembali visi Bezos tentang proyek Alexandria, sebuah mimpi di siang bolong era 1990 tentang sebuah toko buku yang menyediakan setiap buku yang pernah ditulis. Barangkali perpustakaan universal seperti itu bisa dicapai dalam bentuk digital, dan itu akan jauh lebih praktis. Bezos dengan hati-hati mengatakan kepada Wired bahwa Search Inside the Book sungguh dapat menjadi awal untuk itu. Anda harus mulai dari suatu tempat, katanya. Anda mendaki puncak bukit kecil dahulu, dan dari sana Anda melihat bukit berikutnya. Sewaktu Amazon menambahkan kategori-kategori produk selama tahun 1990-an, eksekutif-eksekutifnya sampai ke sebuah kesimpulan yang tak terhindarkan. Perusahaan itu harus menjadi baik pada pencarian produk.
Pada awal sejarahnya, Amazon telah membeli lisensi sebuah mesin pencari bernama Alta Vista yang sekarang sudah tidak difungsikan, sebuah produk sampingan pembuat komputer Digital Equipment Corp. Tetapi alat itu dengan cepat terbukti tidak memadai. Pada akhir 1990-an, insinyur-insinyur Amazon, Dwayne Bowman dan Ruben Ortega memimpin pengembangan sebuah alat pencari produk internal bernama Bottega, diturunkan dari gabungan nama belakang keduanya, yang memanfaatkan besarnya data dan informasi tentang pelanggan Amazon yang dikumpulkan oleh situs webnya sejak saat bisnis itu dibuka secara resmi. Sistem itu mengidentifikasi produk-produk yang diklik paling banyak oleh pelanggan berdasarkan kata pencarian tertentu dan selanjutnya menempatkan produk-produk itu di urutan lebih tinggi dalam pencarian selanjutnya. Itu berhasil untuk beberapa saat. Bagaimanapun, ketika katalog Amazon tumbuh makin rumit dan Google ternyata hebat sekali dalam mengindeks dan mengorganisasikan web, Amazon harus berhadapan dengan kebenaran yang menyakitkan bahwa salah satu pesaing utamanya dapat menjelajah situs Amazon lebih baik daripada mesin pencarinya sendiri. Pada waktu itu, beberapa faktor mengantar Amazon secara langsung ke arena pencarian web yang lebih luas, dan untuk pertama kali bersaing langsung dengan Google. Amazon merasa sulit menarik bakat-bakat teknik ke Seattle, dan divisi-divisinya sering menjumpai kenyataan bahwa mereka saling bersaing untuk merekrut insinyur yang sama. Maka menjelang akhir 2003, Jeff Holden, Udi Manber, dan beberapa sejawat mereka berangkat ke Palo Alto untuk mewawancarai calon-calon terbaik. Perjalanan itu sangat sukses dan bursa tenaga kerja Seattle telah menjadi begitu sulit sehingga perusahaan itu memutuskan membuka kantor pertamanya di luar Seattle untuk kawasan Amerika Utara. Bezos dan Dalzell belakangan menyebut lokasi-lokasi di luar Seattle ini pusat-pusat pengembangan jauh. Gagasan mereka adalah membuka kantor-kantor di kawasan-kawasan yang kaya dengan bakat-bakat teknik dan membentuk tim-tim untuk mengerjakan proyek-proyek khusus yang berdiri sendiri, memanfaatkan energi dan kegairahan cabang-cabang yang baru berdiri sambil meminimalkan kebutuhan komunikasi dengan kantor pusat di Seattle. Pengacara-pengacara Amazon yang khawatir bahwa ini akan mengharuskan perusahaan itu memungut pajak penjualan negara bagian, menyetujui strategi tersebut hanya jika kantor-kantor itu didirikan sebagai cabang yang independen dan menjauhkan diri dari transaksi dengan pelanggan. Sesudah 1 tahun di Seattle, Manber merasa letih dengan perjalanan bolak-baliknya, maka ia diminta mengepalai kantor Palo Alto yang baru. Bulan Oktober 2003, pusat pengembangan pertama Amazon dibuka di pertemuan Waverly Street dan Hamilton Street di pusat kota Palo Alto. Tetap setia dengan kesukaannya terhadap singkatan matematis, Bezos menamainya A9, kependekan dari Algorithms. Meskipun sudah pindah, Manber terus menjalani rapat mingguan dengan Bezos melalui konferensi jarak jauh dan secara berkala pergi ke kantor pusat. Mereka masih berpikir besar. A9 tidak hanya berusaha memperbarui pencarian produk di Amazon.com, tetapi juga melakukan serangan langsung ke wilayah kekuasaan Google dengan mengembangkan sebuah mesin pencari web yang umum. Perusahaan itu membeli lisensi indeks pencarian Google, tetapi membangun di atasnya, bermitra sekaligus bersaing dengan Google. Pencarian bukan persoalan yang telah terpecahkan, kata Manber pada April 2004, ketika Amazon mengumumkan mesin pencari web di A9.com. Lebih banyak lagi yang masih dapat dikerjakan. Ini baru permulaan. A9 akan memberikan kepada Bezos dan Manber sebuah forum untuk mencoba beberapa gagasan mereka yang lebih ambisius. Sebagian besar tidak memiliki kaitan dengan bisnis pokok Amazon. Dalam salah satu sesi brainstorming, mereka memutuskan agar internet menghadirkan sebuah peluang yang alami untuk membuat kembali Yellow Pages dan memulai sebuah proyek yang diberi nama BlogView, yang menampilkan foto-foto tampak depan untuk toko-toko dan restoran-restoran bersama daftar hasil pencarian dengan A9 mereka. Ini 2 tahun sebelum Google mengumumkan prakarsa serupa yang lebih sukses dan begitu kontroversial bernama Street View. Google berniat membanjiri Amerika Serikat dengan sebuah armada truk milik perusahaan itu sendiri yang dilengkapi dengan kamera-kamera khusus yang mahal untuk mendapatkan foto-foto Street View.
Tetapi Amazon memecahkan masalah itu dengan landasan penekanannya yang biasa pada penghematan. Anggaran Manber untuk proyek itu kurang dari $100.000. E9 mengirim sejumlah juru potret dengan perlengkapan jinjing ke 20 kota besar dan menyewa mobil untuk di sana. Menjelang akhir 2005, dengan Google berhasil meraih baik popularitas maupun kapitalisasi pasar, pencarian web umum di e9.com mulai tampak seperti sebuah eksperimen yang baru tetapi gagal. Menjadi jelas bahwa pencarian web bukan sesuatu yang dapat dikerjakan secara murah atau dengan cara menumpang indeks pencarian yang telah dibuat oleh pesaing. Manber hanya punya belasan insinyur untuk mengerjakan pencarian web, sedangkan Google memiliki beratus-ratus. Kendati demikian, pusat pengembangan E9 masih menunjukkan harapan. Mereka berhasil membuat perbaikan yang cukup bagus pada pencarian produk di Amazon.com dan mulai mengerjakan sebuah layanan iklan bernama ClickRiver yang akan memungkinkan para pemasang iklan jasa pemasangan televisi misalnya membeli tautan-tautan dalam hasil pencarian di Amazon.com dengan mengetikkan HDTV misalnya. ClickRiver mengandung benih untuk bisnis periklanan yang baru. Benih yang belakangan akan berkembang menjadi sebuah sumber pendapatan yang sehat bagi perusahaan itu. Jam kerja Manber di Amazon juga produktif dengan cara yang lain. Sesudah 3 tahun, ia telah mendaftarkan lebih dari 20 paten. Beberapa di antaranya juga membawa nama Bezos. Akan tetapi, setelah itu, serangkaian konflik meletus yang mengguncang Steam, memecah kemitraan Bezos-Manber, dan mengantar Bezos kembali ke titik nol dalam upayanya yang terus-menerus untuk membuktikan kepada dunia bahwa Amazon lebih dari sebuah bisnis retail yang membosankan, atau sebuah perusahaan teknologi yang telah memilih model bisnis paling tidak inspiratif untuk sebuah zaman baru. Pada usianya yang 10 tahun, Amazon boleh jadi merupakan sebuah tempat yang sangat tidak menyenangkan untuk bekerja. Harga sahamnya rata, kenaikan tahunan sangat terbatas, dan kesibukan kerjanya tak kenal henti. Karyawan merasa diupah terlalu rendah, namun dengan beban kerja berlebihan. Ketika pusat-pusat pengembangan baru dibuka di Palo Alto dan di beberapa tempat lain, kelakar di kalangan karyawan Amazon adalah kepindahan itu perlu karena semua orang di Seattle tahu bahwa bekerja di kantor di Seattle sama dengan mencari kesengsaraan. Di bagian teknik, karyawan terus mencoba membenahi infrastruktur teknis yang sekarang sudah ketinggalan zaman dan terus menimbulkan masalah. Perusahaan itu telah tumbuh berlandaskan kerangka asli yang dirancang oleh Shel Kavan pada 1990-an. Menggunakan bahasa pemrograman monolitis bernama OBIDOS yang selama bertahun-tahun mampu bertahan dengan hanya ditahan isolasi dan WD-40 engineering, menurut seorang eksekutif Amazon, Werner Vogels, belakangan. Maka ketika Amazon tetap mendasarkan pemrogramannya pada kode-kode yang kurang ramah itu untuk menjalankan situs-situs web Target dan Borders, kesepakatan itu menghasilkan keuntungan yang teramat besar tetapi menyebabkan masalah infrastruktur yang sangat besar pula bagi perusahaan. Alih-alih memadamkan api yang berkecamuk di salah satu bangunan, para insinyur sering harus mengatasi kebakaran yang melanda seluruh kompleks. Seperti banyak perusahaan teknologi lain pada masa itu, Amazon menyadari kearifan untuk pindah ke infrastruktur teknologi yang lebih sederhana dan lebih luas yang disebut Service-Oriented Architecture. Dalam kerangka seperti ini, setiap fitur dan setiap layanan diperlakukan sebagai sesuatu yang independen, dan masing-masing dapat diperbarui atau diganti dengan mudah tanpa merusak keseluruhan. Di bawah pimpinan kepala bagian teknologi Amazon kala itu, seorang pilot bersemangat bernama Al Vermeulen yang oleh teman-temannya lebih sering dipanggil Alvi. Perusahaan itu membangun ulang infrastruktur teknologinya menjadi serangkaian bagian-bagian yang independen tetapi saling berhubungan. Transisi yang canggung dan meluas ke basis kode baru ini, salah satu hal yang di Amazon disebut Gurupa, diambil dari nama di daerah Amazon tempat anak-anak sungainya menyatu. Berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan bermacam-macam penderitaan sangat menyakitkan bagi insinyur-insinyur jaringannya, yang terpaksa membawa pager kemana-mana supaya mereka dapat dengan cepat menanggapi berbagai masalah yang timbul. Akibatnya, puluhan teknisi berbakat ini mengundurkan diri. Banyak di antaranya pindah ke Google. Steve Yegi adalah salah seorang insinyur yang pindah sekitar masa tersebut.
Ia akan mengungkapkan pandangannya tentang tempat kerja yang terdahulu bertahun-tahun kemudian dengan menulis sebuah tulisan panjang di jejaring sosial Google Plus dan dengan sengaja membuatnya dapat dibaca oleh semua orang di internet. Sebuah tantangan bagi saya untuk bisa bercerita tentang Amazon tanpa membuat saya muntah, tulis Yegi. Namun, akhirnya saya harus menceritakannya. Dalam banyak hal, perusahaan itu memiliki operasi kelas dunia, terutama dalam hal-hal yang penting bagi pelanggan-pelanggan mereka. Sedangkan bagi karyawan, tidak seperti itu. Akan tetapi, saya kira pada akhirnya pelangganlah yang penting. Menjelang akhir 2004, sebuah jendela lain terbuka terkait dengan suasana dan cara kerja di dalam Amazon. Toys R Us menggugat Amazon di pengadilan federal dengan tuduhan bahwa Amazon telah melanggar kesepakatan untuk membolehkan jaringan toko itu menjadi penjual satu-satunya untuk mainan-mainan paling populer di situs web Amazon. Masalah-masalah dalam kasus itu banyak, rumit, dan bertumpu pada beberapa peristilahan hukum yang kental dalam kontrak asli. Namun, semua itu berkembang menjadi sebuah pertentangan dalam hal sasaran dan pandangan. Toys R Us berpendapat bahwa perusahaan itu membayar iuran tahunan dan persentase penjualan yang besar kepada Amazon untuk eksklusivitas sebagai penjual mainan-mainan paling populer di Amazon. Akan tetapi, Amazon dan CEO-nya tidak dapat menerima apapun yang menghalangi hasrat mereka untuk memberi pelanggan-pelanggannya pilihan yang paling baik. Dan Amazon terus membuat marah mitranya karena membuat cara-cara baru yang memungkinkan penjual-penjual lain menawarkan mainan-mainan yang bersaing di situs yang sama. Sidang gugatan itu diselenggarakan bulan September 2005 di sebuah ruang pengadilan yang pengap di Paterson, New Jersey. Bezos dimintai keterangan selama 2 hari, dan dari catatan persidangan, ia sepertinya tidak senang. Hakim Margaret Mary Mike V meragukan ketidakmampuan Bezos mengingat keputusan-keputusan penting dan akhirnya memenangkan Toys R Us dengan mengizinkan penjual mainan itu memutus kontraknya dengan Amazon dan menghidupkan kembali situs webnya sendiri. Dalam pandangan yang mendasari keputusannya, hakim itu menguraikan bahwa karyawan-karyawan Amazon tidak menghormati mitra offline mereka dan terlalu memuja CEO mereka sendiri berikut keinginan-keinginannya. Saya jelas menduga bahwa tidak ada hal besar yang terjadi di Amazon tanpa persetujuan Jeff Bezos, tulisnya dalam keputusannya yang dikutip dari kesaksian seorang eksekutif Toys R Us. Amazon mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi kalah dan diwajibkan membayar $51 juta kepada mantan mitranya. Perselisihan dengan Toys R Us akan menjadi contoh negatif utama menegaskan bahwa Amazon terlalu bersikeras dalam melayani pelanggan-pelanggannya dan pada aspek teknis bisnisnya sendiri sehingga perusahaan itu sering tidak ramah kepada perusahaan-perusahaan besar yang menjadi mitranya. Pada waktu yang sama dengan gugatan Toys R Us, sebuah kemitraan lain dengan situs perjalanan Expedia juga berakhir di meja hijau. Perkara itu diselesaikan di luar pengadilan. Dengan bisnis mainan memasuki masa transisi sesudah pemutusan hubungan kerjasama dengan Toys R Us, divisi retail Hardlines berkembang makin kacau. Sebagian penyebabnya adalah bahwa kategori-kategori seperti alat-alat elektronik dan perhiasan belum menguntungkan, tetapi tumbuh lebih cepat daripada bisnis-bisnis media yang sudah ada lebih lama, yang membuat keuangan perusahaan terpuruk. Bezos merasa perlu memberikan perhatian khusus kepada masalah ini. Maka di penghujung 2004, ia merekrut Carl Raman, mantan eksekutif Drugstore.com yang pernah membantu menangani pergolakan pekerja yang telah membawa gugatan Walmart tahun 1998. Dalam semalam, Bezos membagi 2 wilayah kewenangan. Diego Piacentini yang ketika itu menjabat wakil presiden senior untuk penjualan retail sedunia, dan ia menyerahkan divisi Hardlines kepada Raman. Bezos mengumumkan langkah itu pada suatu Selasa dalam sebuah email internal kepada semua pihak terkait di perusahaannya. Hampir semua orang pada masa itu mengatakan pesan itu tak hanya mengejutkan bagi mereka tetapi juga bagi Piacentini. Walaupun Piacentini menyatakan bahwa ia mengetahui perubahan itu sebelum email dikirimkan. Rahman adalah penduduk asli sebuah desa kecil di kawasan selatan India. Ayahnya meninggal ketika ia 15 tahun, yang menyebabkan keluarganya jatuh miskin. Ia berusaha sendiri meraih gelar dalam bidang teknik elektro, kemudian mendapatkan pekerjaan di Tata Consulting Engineers di Mumbai, dan setelah itu menjadi konsultan teknis di Walmart, Texas, tempat ia meraih jabatan cukup tinggi di departemen IT-nya dan bertemu dengan Rick Dalzell.
Rahman sosok yang sangat cerdas, pekerja yang tak kenal lelah, dan ia mempunyai reputasi sebagai manajer yang sangat tegas. Ia juga mempunyai beberapa kebiasaan yang mudah diingat, termasuk mengunyah sirih selama rapat untuk kemudian meludahkan sisanya ke keranjang sampah. Diane Lee, yang mengelola gudang data Amazon pada masa itu dan melapor kepada Rahman, menyampaikan kesan sebagai berikut. Kal orang yang suka membentak. Menerapkan pengalamannya dari Walmart, Rahman bersikeras membangun sistem-sistem yang akhirnya mewujudkan visi Bezos tentang Amazon sebagai sebuah perusahaan dengan data sebagai unsur utama. Kelompoknya menciptakan alat-alat otomatis yang memungkinkan bagian pembelanjaan memesan barang berdasarkan puluhan variabel seperti kecenderungan musiman, perilaku belanja pelanggan, dan bagaimana pelanggan mencari produk tertentu pada waktu yang tertentu pula. Tim Rahman juga menyempurnakan perangkat lunak untuk robot penentuan harga, yang merupakan program-program otomatis yang merambah web, memata-matai harga-harga para pesaing, dan setelah itu mengubah harga-harga Amazon sesuai dengan itu, menjamin terpenuhinya hasrat kuat Bezos bahwa perusahaan itu selalu menawarkan harga paling rendah dimanapun, baik offline maupun online. Bagian pembelanjaan harus memiliki akuntabilitas yang ketat untuk mengusahakan agar produk-produk mereka selalu tersedia dan harga-harga mereka kompetitif. Jika mereka entah bagaimana gagal mengirim, jika rak-rak mereka tiba-tiba kosong, atau jika harga-harga Amazon lebih tinggi daripada harga-harga pesaing, tidak usah heran jika Kal akan secara pribadi memburu dan mencincang Anda, tutur Diane Lai, yang bekerja di bawah Rahman selama 18 tahun. Perbantahan dan saling memaki begitu sering terjadi. Teknologi pendukungnya terus gagal, dan karena kegagalan itu data sering salah. Kami akan membawa persoalan itu kepada Jeff Bezos, dan yang terjadi di situ serba tidak pasti. Maka ia akan berteriak dan memaki kami. Mengerikan sekali. Gaya bicara Rahman cepat dan aksennya kental, dan kesalahannya dalam pemakaian kata yang belakangan disebut Kalism menjadi legendaris. Kalian semua pasti merokok ganja, makinya, atau coba beri saya minuman yang kalian minum supaya saya bisa merasa baik-baik saja dengan hasil kerja kalian. Ia bekerja di Amazon kurang dari 2 tahun, tetapi karyawan perusahaan itu masih memperbincangkannya sampai sekarang. Kal sosok yang brutal, kata Jason Goldberger, seorang direktur bisnis retail yang bekerja di bawah Rahman. Ia seperti keluar dari sebuah film. Setahun setelah badai Katrina, saya mengambil alih bisnis perbaikan rumah, dan ia tidak bisa mengerti mengapa bisnis generator telah jatuh dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi seusai badai. Ia sosok dengan kepribadian ambisius. Turbulensi yang ditimbulkan oleh semua perubahan ini menambah kegagalan keseluruhan yang sedang dialami oleh Amazon waktu itu. Esteem dilanda semacam persaingan internal yang keras, yang barangkali khas bagi sebuah perusahaan besar. Rahman dan Piacentini yang secara tidak nyaman harus berbagi kewenangan dalam bisnis retail tidak sejalan. Rahman juga tidak sepaham dengan Jeff Wilk. Pada suatu saat, Wilk mendengar bahwa Rahman mengeluarkan pernyataan yang negatif tentang tim fulfillment. Maka ia menanggapinya dalam sebuah rapat besar. Saya mendengar ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya, kata Wilk. Apakah Anda ingin mengatakannya di depan semua orang ini? Orang-orang yang menyaksikan mengira mereka akan berkelahi. Selain itu, Casey Savitt, wakil presiden bidang komunikasi, tidak sejalan dengan Piacentini dan Jason Kilar, yang telah mengadopsi prinsip-prinsip serta tingkah laku Bezos sepenuhnya. Akhirnya berkomitmen untuk mengelola situs video Hulu, tetapi tertahan karena perlu beberapa bulan bagi Amazon untuk menemukan penggantinya. Bezos menangani semuanya dengan buruk, seolah-olah ada sejumlah drama pribadi yang terjadi di sebuah bidang dimensi berbeda yang tidak dapat atau tidak ingin ia masuki. Akibatnya, Esteem, menurut beberapa anggotanya, menjadi sebuah forum yang sangat rawan meledak, sebuah kelompok tempat setiap orang merasa perlu menyampaikan dukungan dan menjilat sang atasan, sekaligus menjadi tempat berkembangnya persaingan politik. Salah satu yang paling dahsyat di antara pertikaian itu adalah antara Udi Manber dan seorang pimpinan teknik lain di perusahaan itu, Jeff Holden, mantan sejawat Bezos di DE Show, yang sewaktu remaja menjadi hacker dengan nama samaran Nova. Holden telah berada di Amazon lebih lama daripada
orang lain manapun di tim manajemen dan memiliki hubungan pribadi paling dekat dengan Bezos. Seandainya anggota-anggota S-Team adalah planet-planet yang berputar mengelilingi matahari, Holden adalah Merkurius, menempati sebuah orbit yang istimewa, sekaligus lebih rentan mendapat kritik dari karyawan, sebagian karena iri hati. Sekarang telah berusia pertengahan 30-an, Holden tetap sosok yang bicara dengan cepat, penggemar soda diet dan frappuccino yang selalu berbicara sambil berjalan-jalan selama rapat-rapat produk. Seperti Bezos, ia manajer agresif yang ingin melihat hasil dengan segera. Sebagai wakil presiden senior untuk bagian penemuan di tingkat dunia, Holden membawahi lebih dari 500 karyawan di Departemen Personalization, Automated Merchandising, Associates, Email Marketing, dan Departemen yang menangani mesin pencarian. Gagasan untuk memulangkan Manber ke Palo Alto dan memimpin A9 sebagian merupakan idenya. Namun, setelah beberapa waktu, Holden mulai merasa bahwa kelompok Manber terlalu asyik dengan tantangan-tantangan abstrak di pencarian umum dan tidak cukup berkonsentrasi pada kepraktisan penerapan pencarian itu untuk situs web Amazon dan untuk memecahkan masalah-masalah menjengkelkan seperti latency atau banyaknya waktu yang diperlukan dalam pencarian di Amazon.com untuk memunculkan hasil. Masalahnya adalah karena Holden mempertahankan tanggung jawabnya atas search experience di situs web sementara Manber bertanggung jawab atas teknologi pencariannya. Padahal pada dasarnya mereka saling bergantung. Akhirnya setelah frustasi yang terus berkembang, Holden menyimpulkan bahwa situasi itu tidak dapat dibenahi dan bersama seorang insinyur bernama Darren Van Grove, ia memulai sebuah proyek rahasianya sendiri di Seattle untuk membangun kembali mesin pencari Amazon menggunakan program-program open source, Lucene dan Solr. Beberapa bulan kemudian, Holden memperagakan prototipenya kepada Bezos, yang setuju untuk mengujinya. Holden memberitahu Bezos bahwa ia ingin mengembangkan mesin berbasis Solr itu lebih lanjut, dan jika semuanya berjalan dengan baik, proyek mesin pencarian akan dikembalikan ke Seattle. Bezos mengatakan akan memikirkannya dan belakangan memberikan usulan itu kepada Manber, yang merasa bahwa itu sebuah penyusupan ke dalam wilayahnya. Sekarang masing-masing berada dalam posisi yang sulit. Bezos kemudian meminta Holden dan Manber membentuk sebuah tim gabungan untuk mengevaluasi pendekatan baru itu. Ada bermacam-macam versi tentang apa yang terjadi kemudian, tetapi intinya adalah bahwa Manber dan Holden saling tidak menyukai dan tidak dapat bekerja sama dengan baik. Sesudah masa evaluasi berakhir, Bezos memutuskan bahwa pencarian harus tetap menjadi bidang tugas A9. Holden merasa dijatuhkan. Ia berpendapat bahwa kelompoknya telah merintis proyek itu dan telah bekerja keras mengatasi masalah-masalah pencarian yang selalu timbul di situs mereka. Bezos mengatakan bahwa itu masalah emosional, bukan logika. Merasa bahwa Bezos lebih memilih Manber, Holden merencanakan pengunduran dirinya dari Amazon. Bersama Van Grove, ia memulai sebuah perusahaan pencari untuk peranti bergerak yang diberi nama Pelago, yang belakangan diakuisisi oleh Groupon. Walaupun ini masa paling sulit dalam hubungan mereka, Holden dan Bezos tetap berteman dan Bezos berinvestasi di Pelago. Akan tetapi ketika Holden pergi, Bezos kehilangan salah seorang temannya yang paling lama di perusahaan itu dan salah seorang inovator Amazon yang paling serba bisa. Untungnya, ia masih mempunyai Udi Manber. Namun, Manber kemudian memutuskan berhenti. Kata Manber, ia tidak senang mengelola sebuah kantor yang terpisah jauh dan merasa dikucilkan dari pengambilan keputusan di Seattle. Alasan yang lebih pribadi, ia tersinggung karena Bezos telah membiarkan upaya pencarian tandingan yang dilakukan oleh Holden dilakukan di Seattle. Ia bercerita kepada Bezos dan Rick Dalzell bahwa ia mempertimbangkan kembali ke dunia akademis untuk melakukan penelitian dalam ilmu tentang memori. Bezos meminta dengan sangat agar Manber tetap membantu melalui jabatan yang ia sebut Amazon Fellow. Manber menjawab bahwa ia akan mempertimbangkannya. Sementara itu, Urs Hulsle, salah seorang karyawan pertama Google dan wakil presiden untuk bidang teknik, ingin melepaskan proyeknya dalam pencarian untuk fokus pada infrastruktur Google. Hulsle mengundang Udi Manber santap malam bersamanya dan mengejutkan ilmuwan Israel itu dengan menanyakan apakah ia berminat menggantikannya sebagai kepala dalam bidang yang menangani mesin pencarian.
Man berawalnya ragu-ragu dengan mengatakan bahwa ia berniat keluar dari bidang itu. Namun, beberapa minggu kemudian ia berubah pikiran dan memutuskan bahwa ia ingin mendengar penawaran dari Google. Woolsey mengatur sebuah santap malam pada bulan Januari itu dengan Larry Page di sebuah ruangan terpisah di Il Fornaio, sebuah restoran di pusat kota Palo Alto. Page dan Manber mengusahakan agar mereka memasuki restoran itu sendiri-sendiri. Ketika santap malam sudah mulai, Sergey Brin bergabung dengan mereka. CEO Google Eric Schmidt muncul saat hidangan penutup disajikan. Ternyata itu sebuah acara penyambutan resmi yang sangat mengesankan. Pada bulan Februari, Manber telah menerima penawaran yang luar biasa menggiurkan untuk memimpin tim pencarian di Google, dan ia memutuskan mengambilnya. Selain uang, bagi spesialis mesin pencarian pada masa itu, pindah ke Google berarti melangkah ke lapangan permainan yang paling besar di dunia dan bergabung dengan sebuah tim kaliber juara. Google telah merenggut salah satu otak paling cemerlang dalam pencarian dan sekaligus mematikan upaya salah satu pesaing besar dengan sekali pukul. Sekarang, Manber harus memberitahu Bezos tepat ketika begitu banyak karyawannya yang pindah ke Google. Ia menyampaikan kabar itu melalui telepon. Karyawan-karyawan Amazon akan menceritakan yang terjadi kemudian sebagai salah satu kegusaran Bezos yang paling besar sepanjang waktu. Manber sudah bersiap-siap apabila Bezos mengungkapkan kekecewaannya dan barangkali mencoba membujuknya lagi untuk tetap di Amazon. Itulah yang saya harapkan diperbuat oleh Jeff, tetapi bukan itu yang ia perbuat, kata Manber. Ia jelas marah sekali sampai mencerca saya. Saya tidak ingat kata-kata yang ia lontarkan dengan tepat, tetapi kurang lebih seperti, tidak, Anda tidak boleh melakukannya. Ia memarahi saya seolah-olah saya anak kecil yang ketahuan telah melakukan sesuatu yang sangat keliru. Pada saat itu, Manber merasa seperti baru kehilangan seorang teman. Ia meminta dengan sangat agar Bezos memaklumi bahwa seorang insinyur dengan latar belakang dan minat seperti dia tidak mungkin menolak kesempatan untuk memimpin proyek mesin pencari di Google. Bezos memandangnya sebagai sebuah pengkhianatan pribadi. Kali ini, ia tidak dapat menganggap enteng keluarnya seorang karyawannya. Ia tidak menahan diri mengungkapkan kekecewaannya, maka saya merasa sangat bersalah. Ia selalu baik sekali kepada saya. Ia adalah sosok mentor bagi saya dan saya telah membuatnya sangat kecewa, kata Manber. Saya tidak tahu apakah ia pernah memaafkan saya, barangkali tidak, tetapi waktu itu saya sungguh tidak memiliki pilihan yang rasional. Waktu itu saya telah memutuskan untuk meninggalkan Amazon. Maka pilihan yang tersedia tinggal antara meraih puncak prestasi dalam bidang saya atau memulai dari awal dalam suatu bidang yang baru. Beberapa hari kemudian Bezos sudah tenang dan mencoba membujuk Manber mengubah keputusannya. Tetapi sudah terlambat. Bezos sekarang telah kehilangan dua mitra kerja paling dekat sekaligus pimpinan dalam bidang teknis. Dan tepat pada waktu ketika upaya Amazon untuk melepaskan diri dari predikat sebagai peritel dan mengambil identitas sebagai sebuah perusahaan teknologi sedang tidak pasti. Mesin pencarian umum di A9.com gagal dan ditutup setahun setelah Manber pergi. Blockview belakangan dikalahkan oleh Street View milik Google. Search Inside the Book memang menarik, tetapi hampir tidak memberikan pengaruh apapun. Dan para insinyur terbaik dunia berbondong-bondong meninggalkan kultur Amazon yang serba tidak nyaman untuk pindah ke Google dan perusahaan-perusahaan internet terkenal lain di Silicon Valley. Seandainya Bezos ingin membuktikan kepada dunia bahwa Amazon sungguh merupakan sebuah perusahaan teknologi seperti yang sangat ia dambakan, ia memerlukan sebuah terobosan yang dramatis.